bersama saya, Yayu Fatmawati. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya pengembangan manajemen pendidikan Islam pada satuan pendidikan. Sebagai tugas dari Bapak Dosen Sobari Waluyo Sejati, MPD. Pertama, yang akan kita bahas adalah pengertian manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, konsep manajemen Islam dalam pendidikan. Dan yang ketiga atau terakhir adalah pentingnya pengembangan manajemen Islam dalam pendidikan. Kata manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian, pengertian manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan dalam lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam merupakan proses penerapan prinsip dan teori manajemen dalam pengelolaan kegiatan pendidikan formal untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Dapat diketahui bahwa konsep manajemen pendidikan menurut perspektif Islam ada 4, yaitu fleksibel, efektif, terbuka, kooperatif, dan partisipatif. Yang pertama adalah fleksibel. Menurut Imam Suprayogo, meskipun sifatnya terbatas, namun menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah meraih prestasi karena kefleksibilitasnya dalam mengelola dan menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah efektif. Efektif adalah pekerjaan yang memberikan hasil seperti rencana semula. Yang ketiga, terbuka. Konsep terbuka ini bermaksud memberikan dan menerima segala masukan, saran, atau pendapat satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kooperatif dan partisipatif. Upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam merupakan suatu keniscayaan dalam konteks perkembangan ekonomi global yang akhir-akhir ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan kemandirian dan daya saing sebuah negara di dunia internasional. Kemudian, upaya pembaharuan lembaga pendidikan Islam dalam dilakukannya dengan cara meningkatkan mutu pendidikan menurut Kaspares meliputi keterwujudan, keandalan, kecepatan tanggapan, jaminan, dan empati. Upaya pengembangan pendidikan dapat dengan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik. Tetapi pada faktanya, lembaga pendidikan menuntut adanya persaingan pada sekolah untuk mendapatkan murid sebanyak-banyaknya dengan melupakan mutu pendidikan. Sekian penjelasan tentang pengembangan manajemen pendidikan Islam. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.